berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Syifa yang akan bertugas moderator dalam diskusi materi senam lantai row depan. Adapun anggota kelompok saya ada Nabila, Dinda sebagai narasumber, Aldi sebagai peraga, dan Angga sebagai syuting. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pembacaan materi yang pertama, yaitu Dinda. Pertama yaitu satu latar belakang. Senam lantai merupakan cabang olahraga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik, juga pelenturan tubuh. Salah satunya adalah row depan. Pada abad ke-20, senam mulai populer dan menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan olahraga ini sangat pesat hingga memiliki banyak cabang. Salah satunya senam lantai. Sejarah senam bermula dari Yunani, namun sejarah senam lantai berawal dari negeri tirai bambu Cina. Bagaimana sejarah senam lantai di Indonesia? Senam sendiri masuk sejak Jepang datang ke tanah air. Senam mulai diperkenalkan tentara peta Jepang yang dikenal dengan nama senam palsu. Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang row depan. Row depan pada hakikatnya merupakan rangkaian teknik bergerak. Tujuannya agar tubuh melakukan gerak berguling atau menggelinding ke depan seperti halnya bola. Fungsinya untuk memperkuat tubuh, terutama bagian punggung. Senam lantai mengutamakan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan keluasan. Unsur-unsur utama senam dalam gerakan senam lantai meliputi gerakan mengguling, melompat, meloncat, hingga bertumbuh di udara, sehingga perlu ruangan yang cukup luas. Gerakan row depan, guling depan dilakukan di lantai dengan menggunakan alat bantu berupa matras. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya siswa atau siswi yang tidak menguasai materi senam lantai, khususnya row depan, sehingga tidak dapat mempraktikkan row depan secara benar. Yang kedua, kurangnya motivasi dan keaktifan siswa-siswi dalam dunia olahraga. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah apakah dalam pembelajaran pendasarkes materi senam lantai dapat meningkatkan kemampuan siswa atau siswi dalam melakukan praktik row depan. Pemecahan masalah akan dibacakan oleh Nabila. Selanjutnya, masalah yang dipaparkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru pembimbing atau PJOK dapat lebih menekankan dan menegaskan materi senam lantai, tepatnya row depan. Yang kedua, guru pembimbing harus lebih tepat dalam melatih siswa atau siswi melakukan gerakan row depan. Yang ketiga, adanya kesadaran siswa atau siswi untuk berkeinginan lebih mendalami materi dan mempraktekkan gerakan row depan secara benar sesuai langkah-langkah pada materi yang telah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, bab 2 atau isi. Yang pertama, pengertian row depan. Row depan atau guling depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan. Latihan guling depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Cara melakukannya adalah dengan melakukan gerakan berguling atau menggelinding ke depan. Fungsinya untuk memperkuat tubuh, terutama bagian punggung. Olahraga row depan sangat mudah dilakukan, namun dibalik itu semua, jika dilakukan tanpa teknik yang benar, maka akan membahayakan keselamatan. Sebelum melakukan row depan, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya cedera pada tubuh. Yang kedua, langkah-langkah melakukan row depan. Yang pertama, sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua kaki diluruskan, sikut tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh atau mengenal dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan
kedua kaki dilipat rapat pada dada. Yang keempat, kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras dan pegang mata kaki dan berusaha bangun. Yang kelima, bangun dengan posisi jongkok kedua tangan ke depan. 3. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan salah atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, pada saat gerakan kuning ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Yang selanjutnya adalah Aldi akan memerhatikan gerakan roll depan dengan awalan jongkok dan berdiri. Selanjutnya ada teman-teman. Yadi. Selanjutnya dari awalan berdiri. Baik teman-teman yang ingin bertanya silakan, kami buka sesi tanya jawab. Nama saya Najma Fadratuda dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh kelenturan tubuh terhadap gerakan roll depan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yang Ramadan. Absen 16 kelompok 3. Ulangi lagi praktek guling depan karena kurang jelas sekali. Terima kasih. Langsung. Perkenalkan, saya Julian Rahmat Mahmudi dari kelompok 6. Di depan dapat dilakukan selain di matras. Perkenalkan nama saya Muhammad Ronaldo Basari Sider dari kelompok 5. Ingin bertanya, tolong praktekkan bunyi depan yang versi salah. Kan kalau kesalahan bunyi depan, tolong praktekkan. Terus. Perkenalkan, saya Nur Muhammad Rais, absen 23 dari kelompok 1. Mau bertanya, apa yang terjadi saat dagu tidak menempel pada dada saat berguling dan apa akibatnya? Terima kasih. Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nomor 1, bagaimana pengaruh kelenturan tubuh terhadap gerakan roll depan? Akan dijawab oleh Nabila. Apabila tubuh memiliki kelenturan yang tinggi, maka saat berguling tubuh akan sudah siap dan lebih leluasa untuk berguling. Bagaimana? Najma, apakah bisa diterima? Selanjutnya, pertanyaan dari Gila adalah mengulang praktek guling depan. Silakan Aldi. Yang coba abang berdiri ya. Bagaimana apakah sudah jelas? Dilihat
Nggak lurus. Nomor 3, pertanyaan dari Dian. Apakah guling depan dapat dilakukan selain dengan keras? Selain di matras, dapat dilakukan di kasur dan permukaan yang empuk. Pantai itu apa saja? Panjang itu apa saja? Perut. Kasur. Atas kan? Oke. Oh, lanjut. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ronald. Praktek kesalahan dalam guling depan. Yang salah Nomor 5, pertanyaan dari Rois. Apa yang terjadi saat dagu tidak menempel pada dada dan apa akibatnya? Saat dagu tidak menempel pada dada, akibatnya adalah dagu menjadi tidak seimbang dan berakibat jatuh ke samping. Ketiga, penutup. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah gerakan rotipan yang dilakukan dengan cara berguling atau menggelinding ke depan. Dalam melakukannya dibutuhkan teknik yang tepat agar tidak terjadi cedera. Saran, sebaiknya saat melakukan gerakan senam lantai seperti rotipan dengan mengikuti cara-cara dan metode yang telah dipaparkan sesuai dengan cara yang tepat dan lebih berhati-hati dalam melakukan gerakan rotipan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan cedera. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.